Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Ahmad Haidar. Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, semester 2, kelas C. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Filsafat Ekonomi, yaitu tentang rangkuman selama pembelajaran yang telah diberikan tentang filsafat ekonomi. Baiklah, langsung saja menuju pembahasan, yaitu filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi terdiri dari dua kata, yang itu filsafat dan juga ekonomi. Filsafat sendiri adalah cara berpikir yang mendalam ataupun metode berpikir untuk mencari sebab ataupun akibat dari suatu hal. Lalu ada ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang manusia ataupun individu ataupun masyarakat untuk menggapai kemakmuran dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Nah, lalu apa sih filsafat ekonomi itu? Filsafat ekonomi adalah cabang ilmu dari filsafat yang membahas tentang segala aktivitas yang ada di dalam ekonomi. Nah, ada 3 pokok bahasan utama yang ada di dalam filsafat ekonomi. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Baiklah, yang pertama adalah ontologi, yaitu ontologi itu membahas tentang ilmu yang ada atau membahas tentang suatu keberadaan, entitas, dan juga empiris. Nah, lalu yang kedua ada epistemologi. Epistemologi sendiri adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu tersebut, yaitu lalu selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi sendiri adalah nilai ataupun manfaat ataupun guna dari ilmu yang telah kita dapat dan yang telah kita peroleh. Lalu selanjutnya ada beberapa filsafat atau ahli filsafat ekonomi yang memberikan pandangannya ataupun pendapatnya mengenai teori filsafat ekonomi, seperti Adam Smith, Karl Marx, Keynes, dan juga yang lainnya. Mereka sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pandangan ekonomi yang bagaimana seharusnya itu dapat diatur. Seperti Adam Smith. Adam Smith memberikan pandangannya atau memperkenalkan tentang pasar terbuka ataupun pasar terbuka dan juga kekuatan pasar. Lalu ada Karl Marx yang selalu saja mengkritik tentang kapitalisme dan juga memperkenalkan tentang kekuatan kerja dan juga nilai kerja. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali pendapat, pandangan ataupun teori dari berbagai para tokoh filsafat ekonomi. Lalu yang selanjutnya para pikiran-pikiran tersebut akan selalu berkembang dan selalu saja akan disempurnakan seiring dengan berjalannya waktu. Lalu dengan segala perkembangan tersebut, dengan apa kita mengenal hal tersebut? Hal tersebut dikenal sebagai metodologi, yaitu metodologi sendiri adalah cara ilmiah untuk mengembangkan suatu teori yang ada, teori ekonomi yang ada yang sesuai dengan sumber pengetahuan yang ada dan diakui oleh
uh, kita. Metodologi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada metodologi Islam dan metodologi konvensional. Nah, metodologi ada 6 konsep utama ataupun aspek utama dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah konsep ketuhanan, yang kedua adalah konsep agama, yang ketiga adalah konsep ilmu, yang ketiga adalah konsep manusia, yang keempat adalah konsep ilmu, yang kelima adalah konsep alam, dan yang terakhir adalah konsep tujuan hidup. Lalu 6 hal tadi adalah pembeda utama dari metodologi Islam dan juga konvensional. Apa sih perbedaan ekonomi konvensional dan juga dengan metodologi Islam? Ekonomi Islam itu memiliki 3 pilar utama, yaitu ketuhanan, syariat, dan juga kemaslahatan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang tidak memasukkan agama dalam ranah ekonomi, karena tujuan utama dari ekonomi konvensional sendiri adalah sebuah kepuasan dibanding dengan kemaslahatan yang ada di dalam metodologi filsafat ekonomi Islam, seperti itu. Lalu hal selanjutnya yang dapat dibahas adalah di dalam filsafat ekonomi Islam itu kita diajarkan mengenai etika dan juga nilai-nilai dalam ekonomi. Etika dalam ekonomi Islam sendiri adalah norma-norma etika yang harus dipegang dan berbasis dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, etika itu sendiri harus menjadi acuan kita dan menjadi pegangan untuk kita dalam berbisnis. Rasulullah SAW sendiri memegang teguh 4 prinsip. Yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tabligh, dan yang keempat ada fatonah. Yang pertama adalah sidik. Sidik sendiri artinya adalah benar dan juga jujur. Lalu yang kedua ada amanah, yaitu amanah itu dapat dipercaya. Dan yang ketiga ada tabligh, yaitu menyampaikan ataupun komunikatif. Dan yang terakhir adalah fatonah, yaitu adalah pintar dan juga cerdas. Jadi dalam berbisnis kita harus menerapkan empat prinsip teguh tersebut, karena Rasulullah juga memegang teguh 4 prinsip tersebut. Lalu kesimpulan yang bisa diambil adalah kesimpulan filsafat ekonomi itu membahas pertanyaan-pertanyaan dasar tentang ekonomi, tentang nilai-nilai dan juga tujuan ekonomi, serta etika bisnis dan hubungan antara perekonomian dengan masyarakat. Berbagai teori dan pandangan tentang bagaimana perekonomian seharusnya diatur dan dijalankan telah dikemukakan oleh berbagai tokoh, termasuk seperti Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes, dan juga Milton Friedman, dan masih banyak lainnya. Filsafat ekonomi Islam sendiri didasarkan pada konsep triangle dan memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan juga estetis yang pastinya sesuai dengan syariat yang islami. Filsafat ekonomi syariah sendiri adalah interdisiplin ilmu ekonomi yang berkutat pada pengkajian teori, metodologi, dan etika dalam ekonomi.
Eee, Baiklah, mungkin, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.